pendapat-pendapat Yai Masyar ini nggak begitu banyak dipakai ya, karena beliau dianggap menodai kesetaraan yang beliau agungkan gitu, karena beliau beliau melakukan poligami yang dianggap tidak sesuai dengan yang digaungkan selama ini gitu. Kemudian juga dipengaruhi oleh Lis Marcos, Wardah Hafid, dan Mansur Faki gitu. Dan ini mungkin nanti sama ya kayak mungkin perjalanannya teman-teman yang di Masnawi, mungkin kayak Gus Ami gitu ya. Nanti Gus Ami punya pemikiran, terus di dalam ceritanya itu ternyata banyak dipengaruhi oleh teman-teman Masnawi gitu misal. Ya kan nggak tahu bagaimana ke depan. Kemudian, apa sih motivasi beliau melakukan eh, apa ya, melakukan gerakan-gerakan untuk membela perempuan itu apa sih motivasinya gitu? Motivasinya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan. Islam itu diturunkan ke dunia untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, dan apapun itu. Kemudian karena Islam itu membawa rahmat, itu nggak ada yang namanya Islam itu memarginalkan salah satu jenis kelamin gitu, utamanya perempuan. Karena keduanya itu setara di sisi Tuhan gitu. Gusti Allah itu kan nggak pernah melihat jenis kelaminmu opo kan gitu kan ya. Jadi itu adalah salah satu motivasi beliau. Nah, kemudian motivasi beliau itu juga berangkat dari keresahan yang dirasakan oleh Yehusen gitu. Ada ini saya golongkan menjadi dua ya. Mungkin teman-teman bisa menggolongkan beda dengan saya, silahkan gitu. Kalau yang saya pahami setidaknya ada dua keresahan, garis besarnya ada dua keresahan yang dirasakan oleh beliau. Yang pertama, beliau merasa bahwasanya pemahaman agama yang selama ini dipahami oleh orang-orang itu kok kurang tepat ya gitu. Kok bisa yo agama dijadikan landasan untuk memarginalkan perempuan gitu kan, nggak seperti itu gitu. Nah, beliau menganggap kok kayaknya ada pemahaman yang nggak tepat nih gitu. Bukan agamanya ya, bukan ajaran agamanya, tapi cara orang memahami agama itu tadi gitu. Beliau resah terhadap penafsiran dan pemahaman agama yang bias gender. Kemudian menurut beliau pemahaman-pemahaman tadi itu merupakan warisan tradisi tafsir dan fikih Islam klasik gitu. Yang warisan-warisan itu sampai saat ini masih dianggap sakral dan final oleh beberapa kalangan. Jadi nggak oleh diode-ode gitu ibaratnya. Jadi beliau resah karena itu gitu. Nah, padahal eh, tidak ada satupun karya-karya cendekiawan Muslim ya, ulama-ulama terdahulu yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan umat setelahnya. Dan juga tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwasanya pendapatku ini yang paling benar yang harus diikuti oleh semua orang, kan nggak seperti itu. Teman-teman yang dari lingkungan pesantren pasti sudah paham tentang hal ini. Nah, itu keresahan yang pertama. Keresahan yang kedua itu berangkat dari faktor sosial gitu. Mungkin kalau yang pertama itu dari sisi teksnya ya, yang ini dari sisi konteks itu. Beliau melihat bahwa keresahan yang kedua ini dari sisi budaya masyarakat. Beliau melihat kok sering ya budaya yang diterapkan oleh masyarakat itu merendahkan perempuan gitu, menganggap perempuan itu makhluk yang kedudukannya di bawah laki-laki. Padahal kan seperti itu harusnya. Itu menurut versi Yehusen yang saya pahami. Kemudian wujud pembelaan yang Yai Husen lakukan itu apa gitu. Jadi ketika Yai Husen itu resah gitu ya terhadap dua hal tadi, beliau tuh nggak diem aja gitu, tapi beliau melakukan pembelaan. Pembelaannya saya garis besarkan menjadi dua. Yang pertama pembelaan Yai Husen dalam bentuk gagasan, dan kemudian pembelaan Yai Husen dalam bentuk gerakan. Dalam bentuk gagasan, apa sih pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Yai Husen gitu ya? Yai Husen itu dalam bentuk gagasan banyak sekali menulis ya. Teman-teman tahu beliau itu hampir 50 buku yang sudah beliau terbitkan sampai saat ini gitu. Dan mayoritas tulisannya itu tentang isu perempuan gitu. Jadi apa ya? Kalau saya ditanya penulis Indonesia yang saya sukai itu selain Prof. Kures itu adalah Yai Husen gitu. Saking enaknya tulisan itu dibaca dan mudah memahamkan gitu. Itu versi saya sih. Kalau teman-teman kan bisa aja beda. Kemudian juga disampaikan dalam bentuk seminar-seminar, mengisi acara dan lain-lain. Itu adalah
pembelaan beliau dari bentuk gagasan ya. Kemudian nggak cuma di gagasan aja gitu bahasanya, tapi beliau juga melakukan gerakan loh gitu. Gerakannya eh, di dalam pelayanan sosial, organisasi, dan pendidikan gitu. Seperti teman-teman tahu, beliau aktif di KUPI, iya ini KUPI gitu ya. Kemudian Fahmina, kemudian Rahima dan Alimat. Jadi ini adalah apa ya, sosok tokoh yang bisa kita contoh gitu. Jadi gak mek ngomen, gak mek ngomong, gak mek nulis gitu kan, tapi juga melakukan tindakan gitu. Nah, kemudian ini kita sudah mulai masuk tentang pembahasan Yai Hussein tentang salah satu pokok pikirannya yang mengatakan bahwasanya perempuan itu punya hak untuk menolak kehamilan. Nah, argumentasi Yai Hussein tentang hak menolak kehamilan bagi perempuan itu sebenarnya bisa dilihat di salah satu buku beliau tentang apa ya, perempuan, Islam agama ramah perempuan kalau nggak salah, di bab kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan. Nah, di dalam bab itu beliau menyebutkan bahwasanya seorang istri itu punya 4 hak yang harus dilindungi. Yang pertama adalah hak menikmati hubungan seksual, yang kedua hak menolak hubungan intim, yang ketiga hak menolak kehamilan, dan yang keempat hak untuk melakukan aborsi. Tapi yang saya kaji itu yang ketiga ya, yang hak menolak kehamilan. Itu. Nah, ini pembacaan teks yang beliau lakukan ketika apa namanya, menyebutkan bahwasanya perempuan itu punya hak untuk menolak kehamilan. Yang pertama, beliau melihat firman-Nya Gusti Allah gitu ya tentang surat Al-Baqarah 228 yang berbunyi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka walahunna perempuan-perempuan itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun gitu. Mereka adalah pakaian, perempuan-perempuan itu adalah pakaian bagimu, kemudian dan kamu laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan itu. Jadi ini adalah landasan Al-Qur'an yang beliau pakai. Lebih itu ya, memang sejalan dengan apa yang beliau ucapkan di pertama, bahwasanya gagasan beliau itu kan muncul berkenaan apa ya, berbarengan ketika beliau sering diminta untuk melakukan kajian hak asasi manusia yang dihubungkan dengan isu-isu perempuan gitu. Akhirnya terkait pembacaan teks pun juga seperti itu gitu. Beliau melihat ayat-ayat yang memang di situ apa ya, memperlihatkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu punya hak yang seimbang. Itu dari sisi Qur'annya. Kemudian di hadisnya beliau mengambil salah satu hadis yang artinya itu berbunyi perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Karena perempuan adalah saudara kandung laki-laki ya, dianya nggak boleh disakiti loh, harus disayang dan lain-lain gitu. Kemudian maaf ya, ini salah, ini belum saya rubah. Ini juga ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Yang bagaimana Gusti Allah itu menggambarkan dahsyatnya proses ini ya, proses mengandung gitu. Yang di dalam Al-Qur'an digambarkan mengandung itu adalah wahnan ala wahnin gitu. Lemah yang bertambah-tambah, lemah, sangat-sangat lemah gitu. Kemudian dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Jadi sudah tahu kondisi perempuan seperti itu. Jadi ada hak yang seharusnya itu dimiliki oleh perempuan. Itulah kurang lebihnya. Nah, kemudian itu tadi pembacaan teksnya ya. Sekarang pembacaan konteksnya. Isu-isu yang ada di sosial masyarakat itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan bahwasanya apa jadi gini, ternyata memang ya yang ada di ayat Al-Qur'an dengan yang dialami oleh perempuan-perempuan yang hamil itu memang benar gitu. Bahwasanya hamil itu adalah saat-saat yang berat dan sangat-sangat melemahkan bagi perempuan gitu. Dan tingkat kelemahan itu semakin bertambah dengan bertambahnya usia kandungan. Dan ketika melahirkan itu jadi salah satu momen kritis gitu ya dalam kehidupannya. Jadi antara hidup dan mati ini gitu.
Dan yang beliau sampaikan itu memang sesuai ya, sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita. Kalau ini hasil penelitian SRS tahun 2018 itu menunjukkan bahwasanya proporsi kematian ibu itu sebanyak 24% terjadi ketika hamil. Kemudian 36% ketika kelahiran dan 40% pasca kelahiran. Kemudian di tahun 2002 itu salah satu ini dari Kementerian Kesehatan ya, itu menyatakan bahwasanya angka kematian ibu hamil di Indonesia itu mencapai 300 kematian per 100 kelahiran hidup. Jadi ini termasuk angka yang sangat tinggi. Belum ditambah lagi yang sekarang isunya hangat itu tentang stunting itu. Nah, itu adalah salah satu pembacaan konteks yang dilakukan oleh Yeltsin. Nah, ini sedikit analisis dari saya ya, mungkin sedikit pembacaan saya terhadap respon saya terhadap yang disampaikan oleh Yeltsin itu seperti apa gitu. Jadi ada 3 yang saya highlight tentang argumen yang disampaikan oleh Yeltsin bahwasanya perempuan itu punya hak untuk menolak kehamilan. Yang pertama itu tentang narasi yang dibangun. Nanti saya sebutkan satu-satu dulu, langsung aja ya. Jadi yang pertama tentang narasi yang dibangun oleh Yeltsin. Beliau kan menyebutkan perempuan itu mempunyai 4 hak, salah satunya hak untuk menolak kehamilan. Tetapi di dalam tulisannya, Yai Husain itu nggak menyebutkan secara spesifik gitu ya. Maksudnya hak menolak kehamilan itu sifatnya sementara atau selama-lamanya gitu. Karena kan 2 hal ini berbeda gitu nih. Kemudian yang kedua, Yai Husain itu juga tidak memberikan indikator gitu. Indikator yang rinci, mungkin yang jelas perempuan yang kondisinya seperti apa sih yang punya hak untuk kehamilan gitu. Apakah yang dimaksud itu memang wis kabeh perempuan pokoknya punya hak untuk menolak kehamilan? Apakah seperti itu? Itu masih menimbulkan tanda tanya. Belum jelas gitu maunya beliau itu seperti apa. Nah, kemudian tadi begini, beliau menyebutkan dan memang itu benar adanya bahwasanya perempuan yang hamil melahirkan itu punya resiko yang tinggi, resiko kesehatan dan lain-lain gitu. Resiko bahaya, resiko kematian itu sangat besar. Tetapi di balik itu ada hal terlewat yang tidak disampaikan oleh Yeltsin gitu. Bahwasanya sama-sama dari sisi medis, perempuan yang selama hidupnya tidak pernah hamil itu ternyata jauh lebih beresiko mengidap penyakit tertentu daripada perempuan yang selama hidupnya pernah hamil, melahirkan dan kemudian menyusui gitu. Jadi imbang gitu loh ternyata. Di balik kesulitan yang Allah kasih ternyata juga ada sisi-sisi nikmat yang juga Allah rahasiakan gitu ya, sederhananya. Nah, beberapa penyakit-penyakit itu apa gitu. Yang pertama itu penyakit kanker rahim. Itu dapat menyerang perempuan tanpa melihat usia, tapi lebih sering menyerang perempuan yang tidak pernah memiliki anak seumur hidupnya atau perempuan yang memiliki anak pertama di usia lebih dari 35 tahun. Jadi ini salah satu alasan mungkin ya kenapa sih kok sekarang pemerintah itu gencar agar perempuan itu tidak hamil di usia 35 tahun ke atas, meskipun resiko-resiko kesehatan itu bisa diminimalisir gitu. Pokoknya enak duitnya gampang gitulah. Enak duitnya dan memang kondisi fisiknya memungkinkan gitu ya. Terus yang kedua penyakit tumor rahim. Penyakit tumor rahim itu resikonya lebih cenderung meningkat ketika perempuan tidak punya anak atau punya anak satu. Kemudian perempuan yang tidak pernah melahirkan, tidak pernah menyusui, dan hamil di atas 30 tahun beresiko mengidap kanker payudara. Kemudian yang keempat, saat perempuan hamil dan menyusui, resiko mengidap kanker payudara akan menurun karena adanya perubahan hormonal selama menjalani kedua fase tersebut. Dan yang terakhir, perempuan tanpa anak itu berpeluang mempunyai kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari dan meningkatkan resiko kematian dini. Ya, ini hasil penelitian dan hasil bacaan yang saya dapat ya, tapi ya tidak bisa
apa ya, digeneralisir bahwasanya kondisi ini akan dialami oleh semua perempuan, ya enggak gitu. Tapi ini sisi lain bahwasanya ternyata di balik tidak gampangnya hamil dan lain-lain itu juga ada resiko, ada dampak positif loh yang dirasakan oleh perempuan gitu. Jadi ini menjadi motivasi buat perempuan-perempuan bahwasanya hamil itu juga punya manfaat yang sangat baik gitu, yang sangat luar biasa sekali untuk tubuh kita sendiri. Nah, kemudian itu tadi dari sisi medis. Kalau dari sisi agama Islam, ini pasti teman-teman sudah tahu. Hadisnya Nabi itu kan ada yang bilang, nikahilah perempuan yang berpotensi melahirkan banyak anak karena dan yang mesra karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Tapi tetap harus di garis bawahi ya bahwasanya punya anak ini ya bukan sekedar kualitasnya aja, maaf kuantitasnya aja, anaknya akeh tapi gak berkualitas dalam arti SDM-nya nggak diperhatikan, itu kan juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi gitu. Kemudian yang kedua, Islam itu memberikan jaminan pahala bagi perempuan yang hamil dan melahirkan. Pahalanya itu disetarakan dengan pahala orang yang berpuasa dan jihad di jalan Allah gitu. Kan ini luar biasa ya, jihad orang disamakan dengan pahalanya orang yang jihad gitu, tanpa perlu berjihad. Nah, belum lagi pahala-pahala ketika perempuan itu menyusui gitu kan, yang banyak dramanya, MPASI dan lain-lain gitu kan, pengasuhan yang ternyata ternyata nggak gampang ya gitu kan. Ya kayak gitulah. Itu semua sudah Allah jamin pahalanya kok, jadi tenang aja. Kemudian yang ketiga, terkait ini mungkin lebih ke finansial ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi ini penguat gitu bahwasanya memang punya anak itu nggak mudah gitu. Memang punya anak itu harus punya kesiapan fisik, mental, dan finansial gitu. Tapi nggak usah takut gitu kalau kamu mau berusaha, ya Gusti Allah itu pasti ngasih rezeki itu kok. Yang terakhir, nah dari sisi ekonomi, kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, ternyata banyaknya keturunan yang pada akhirnya itu gini, perempuan-perempuan yang punya banyak anak, gitu kan, pada akhirnya kan menjadi salah satu faktor sebuah negara itu mempunyai banyak penduduk, gitu ya. Nah, ternyata negara yang punya banyak penduduk banyak itu juga mempunyai dampak positif bagi peningkatan ekonomi suatu negara gitu. Seperti yang teman-teman tahu di Amerika, di Cina gitu kan. Di Cina ya, itu kan jumlah penduduknya sangat-sangat banyak gitu. Dan karena negaranya bisa mengelola, bisa memanajemen, akhirnya ya ekonominya itu bagus gitu. Nah, kalau kita tanya di Indonesia, uangnya akeh tapi ekonominya enggak kayak gitu ya, berarti dibalik gencar punya banyak anak juga harus bisa memanajemen dengan baik gitulah. Ya sama kayak tadi diskusi kita tentang SDM itu tadi. Oke, ternyata selesai yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf banyak salah dan kurang. Eh, maaf, saya kembalikan ke Mbak Rara. Terima kasih kepada Ustazah Alfi Syahriana yang sudah menyampaikan materinya ya. Langsung saja kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk raise hand atau boleh ditulis di kolom chat ya. Monggo yang mau bertanya, saya persilakan. Bersama ini mesti teko ya. Oh Monggo, enggak. Ya monggo ding, Gus ya ding. Santi. Enggak tanya ya. Kita cuman karena diskusi, karena ada ini nih, ada kesinambungan dengan apa yang saya paparkan kemarin. Tadi di beberapa slide yang awal tuh menarik bahwa Kiai Hussein Muhammad itu terlahir dalam track record yang tidak pada pemikir-pemikir sebelumnya yang kita bahas ya kan. Nah kan memang murni pure dari karakteristik orang Indonesia ya Kiai Hussein itu. Tetapi
ini menandakan bahwa penelitian Prof. Etin yang kemarin itu bahwa pada zaman integrasi itu banyak muncul pikiran-pikiran atau ulama-ulama yang mulai mengelaborasikan antara hak-hak manusia gitu. Lalu kemudian pada zaman penyebaran, lalu kemudian isu-isu diangkat, yang mana ya tadi itu kemarin sempat saya singgung Yai Hussein Muhammad itu juga sebagai salah satu pionir yang menggerakkan zaman penyebaran pada konsep eh, apa sih kemarin itu? Pada konsep genealoginya Prof. Etin ya kan. Jadi ini menggambarkan bahwa memang eh, pada saat ini memang kajian-kajian feminis itu bergerak ke arah yang maju gitu. Tapi yang perlu kita pahami itu tambah makin ke sini tambah aneh-aneh persoalannya ya kan. Nah, yang saya ingin mintakan pendapat itu bagaimana kita memahami kemarin itu ada salah satu kasus itu yang BKKBN itu loh usia hamil 35 tahun maksimal ya kan. Nah, tadi itu malah malah bagus tuh. Kalau bisa 30 tahun itu juga punya anak 30 tahun ke atas ya kan dan lain Iya lewat sebagainya. jodoh Gus. Nah, lah itu kan kalau dalam tanda kutip punya pasangan ya kan. Nah, kalau yang itu umpamanya nggak punya pasangan umur 50 tahun baru nikah lah terus ya apa kan gitu. Dengan alasan stunting ya. Ya itu mungkin bagaimana sih itu nanti dikaji dari pikirannya Yai Husain itu masalah stunting dan juga problem usia usia kehamilan. Nah, ini kan yang calon ibuk-ibuk nih yang yang presentasi ya kan. Kita korek sudut pandangnya seperti apa. Kita aja sih dari saya. Baik, terima kasih Kusmi Ami. Monggo Saudara Afi bisa langsung dijawab terkait tentang bagaimana pendapat Yai Hussein tentang uh, apa itu kasus kasus yang hamil dari BKKBN itu ya yang hamil uh, maksimal 35 tahun ya seperti itu. Bagaimana Jangan pendapat? 53 loh Mbak Rara. Oh iya, 35 tahun. 35, Nih, 35. ya, ya, Iya, terima kasih. 35 tahun ya. Iya, Mas. Terima kasih Gus Ami sama Mbak Rara. Jadi ya itu tadi ya karena maaf Yai Husen itu tidak menyebutkan indikator apa sih sebenarnya perempuan punya hak menolak kehamilan gitu ya. Dan kan kalau komentar dari saya itu salah satu kelemahan ya. Maksudnya indikator apa sih kok sampai perempuan itu punya kehamilan gitu. Tapi ternyata di balik tidak ada indikator yang disampaikan oleh Yahusan itu bisa menjadi celah untuk menjawab pertanyaannya Gus Ami sebenarnya. Jadi karena perempuan itu apa ya, kalau anjuran dari pemerintah jangan hamil di atas usia 35 tahun gitu karena beresiko terhadap kesehatan dia dan juga anak-anaknya gitu ya yang akan dilahirkan. Jadi ini tuh bisa masuk gitu. Ya udah nggak usah hamil gitu kan, perempuan punya hak untuk menolak kehamilan gitu kan. Tapi ya itu sih sebenarnya juga ini aku lihat baca-baca diskusi dokter-dokter ya, ternyata hmm, nggak apa-apa hamil di atas usia 35 tahun gitu, tapi tetap ada rule-rule yang harus diikuti gitu loh. Dan lagi-lagi yaitu butuh uang gitu ya. Dalam arti memang apa yang disampaikan pemerintah itu memang sudah mengandung kemaslahatan untuk masyarakat umum gitu loh. Sudah ibaratnya eh, apa ya mewadahi orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan untuk ke sana gitu, untuk konsultasi ke dokter gitu kan ya. Kemudian untuk beli vitamin yang harganya mahal loh, ternyata vitaminnya ibu-ibu hamil itu gitu. Apalagi dengan usia yang di atas 35 tahun gitu. Ya Gus Ami 35 tahun loh Gus. Lah ya, terus berarti kalau yang laki-laki nggak berdampak ya kan? Yang berdampak kan perempuan. Dalam tanda kutip berarti di mana gitu ya toh? Kalau laki-laki 35 tahun, apakah ada efeknya? Saya nggak tahu juga ya kan, belum menginjak ke situ. Tapi yang paling penting tadi ya, memang kalau saya lebih memahami itu sebagai upaya pencegahan stunting untuk teman-teman atau kalangan yang menengah ke bawah sih gitu ya. Tapi kalau tadi yang disampaikan Mbak Alfi tadi juga ada benernya bahwa memang ketika seorang itu mencukupi lah kebutuhan keluarganya memiliki ekonomi yang kuat
kayaknya itu juga bukan suatu problem yang berarti ya kan. Karena kayaknya konteksnya BKKBN itu menyasar kalangan menengah ke bawah kalau saya pahami ya. Seperti itu sih. Karena dalam beberapa saya lihat videonya juga bahasanya juga lebih mengarah ke orang-orang yang menengah ke bawah dari kelayakan rumah, lalu kemudian gizi dari orang tua, kemudian lingkungan keluarganya. Mungkin ya orang-orang yang menengah ke atas dari segi ekonomi masih bisa lah mengatasi itu. Jadi ya kalau usia 35 itu ya mungkin dilihat-lihat dulu juga sih orangnya seperti apa. Jadi saya juga kaget, wih, maksimal 35 nih. Untung aja perempuan ya kan, tapi kalau laki-laki nggak tahu tuh ada efek apa enggak itu. Kita kan belum Ya, 35. ya mungkin prinsipnya nggak ada efek, Gus. Tapi kan si perempuan itu menikah dengan laki-laki, ya kan? Iya, betul juga. Nggak maksudnya dari internalnya gitu ya kan. Karena kan nggak hamil yang laki-laki. Ya mungkin baby blues atau mungkin apa ya kan dan lain sebagainya. Oke, makasih sih Mbak Alfi ya. Ya, sami-sami. Ada lagi? Baik, terima kasih juga Oh, kayaknya di chat ada Ustazah. ya. Ini ada Ustazah Ya. Alfi. Ya, Assalamualaikum, saya Pravita izin bertanya, apakah terhadap kaitan antara Chatfi dan pandangan Kiai Hussein Muhammad terhadap hak menolak kehamilan bagi perempuan? Sebab dulu pernah ramai tentang public figure atau konten kreator yang mengatakan dirinya bahwa dirinya memilih Chatfi dan mendapatkan berbagai pandangan yang baik itu negatif atau sebaliknya. Terima kasih. Itu sudah. Jadi Oke. eh, bagaimana kaitannya tentang Chapsli dengan pandangan Kiai Haji Hussein Muhammad tentang menolak kehamilan bagi perempuan itu. Soalnya kan kemarin ada masalah, ada apa? Yang ramai itu loh terkait tentang public figure yang memilih Chapsli seperti itu saja. Monggo saja. Ya, Mbak Gita Saf ya, salah satunya yang kemudian disusul oleh banyak public figure yang lain. Itu tadi ya, karena Yai Hussein itu nggak menyebutkan hak menolak kehamilan itu sifatnya temporal ataukah selama-lamanya. Jadi sebelum ada apa statement dari Yai Hussein itu nggak bisa kita menyimpulkan apakah memang Yai Hussein itu punya pendapat bahwasanya perempuan itu punya hak untuk child free atau seperti apa gitu. Tapi kalau bagaimana cara kita memahami gagasan Yai Hussein, ya bisa aja itu dimasukkan gitu. Kan beliau masih general kan, masih umum kan, nggak menyebutkan ini haknya yang seperti apa sih gitu. Akhirnya kalau eh, kita sebagai penulis gitu ya, kita sebagai pengkaji mau memasukkan tentang child free itu kepada salah satu pandangannya Yai Hussein, ya itu bisa aja gitu. Dan kayaknya banyak di ini ya di jurnal-jurnal itu juga mengkaji tentang child free dan beberapa diantaranya sepertinya eh, tinjau apa ya melihat pandangannya Yai Hussein gitu sih. Dan juga selain selain yang lain ya kayak Imam Ghazali dan lain-lain. Gitu, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Mbak Pravita. Mbak Pravita ini dari mana? Oke, Mbak Nah, Pravita mungkin ada feedback. Halo Mbak Pravita. Mungkin bisa uh, oh ini gimana Mbak Pravita? J, Nyai, kan kemarin itu teman saya ada kebetulan skripsinya itu membahas tentang selfie dan dia itu memasukkan selfie itu sebagai bagaimana jika selfie itu dimasukkan sebagai klausa atau di dalam klausa perjanjian pranikah. Jadi saya kan ini pembahasannya terkait hak menolak kehamilan. Jadi saya rasa eh, selfie itu kan maaf, kalau selfie itu kan mungkin ada yang memandang bahwa itu adalah pemikiran di barat dan sebagainya. Dan pandangan terkait selfie itu
ada yang membenturkannya itu terkait agama, ada juga yang mungkin merasa bahwa Chelsea itu tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetapi ada juga yang berusaha pelajari Chelsea itu seperti apa, sehingga saya menanyakan itu apakah ada kaitannya terkait dengan hak kehamilan bagi perempuan. Seperti itu, dan saya rasa ya jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pravita. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Monggo, boleh raise hand langsung saja. Ini diskusinya cepat ini Mbak Rara. Cepat kilat ya Ustaz. Soalnya ada yang Ada yang masih, ya sudah. Monggo yang masih punya kejanggalan ya terkait tentang isu-isu perempuan ataupun yang lainnya boleh ditanyakan. Kita diskusi. Ya, saya izin bertanya. Waduh, ini kok deg-degan. Iki mau jero dewe iki. Soalnya sing teko sing anu kepalae. Oh, nggih. Gak bahaya ta iki. Nggih, monggo. Ustadz Abrar. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparan materinya yang menarik dan kalau katanya istilahnya Mesdika, sayangnya Mesdika tidak ada di sini. Itu insightful ya. Ya, nggak tahu artinya apa insightful itu. Nah, saya mungkin ingin melihat tidak fokus pada masalah menolak kehamilan ya. Mungkin saya ingin menarik lebih kepada gender dan feminisme. Nah, kalau kita tarik pembahasannya, sebetulnya di awal kan kita juga pernah bahas kemarin menyinggung bahwa feminisme itu adalah masuk kepada kajian ilmu sosial yang emansipatoris. Jadi dia mengusung satu nilai yang ingin dicita-citakan, bukan ilmu sosial positivistik atau modern yang dia hanya sekedar membaca fenomena tanpa memberikan satu apa istilahnya ya, satu pendapat pribadi ya atau satu koreksi lah istilahnya. Jadi kalau katanya Kunto Wijoyo ya kemarin itu kan ada feminisme, ada marxisme dan kawan-kawan itu adalah termasuk kategori penelitian yang emansipatoris. Nah, saya kemudian ingin mengaitkannya dengan apa yang disampaikan oleh Aksin Wijaya, Prof. Aksin Wijaya. Mungkin teman-teman pernah tahu buku-bukunya itu banyak dicetak di Gramedia. Kalau kita ke Gramedia akan mudah menemukan buku-bukunya. Beliau sangat produktif. Beliau pernah mengkritik feminisme di depan Aminah Wadud sendiri. Jadi ketika satu presentasi, beliau berpresentasi dengan Aminah Wadud berjajaran, kemudian beliau mengkritik feminisme. Kata beliau, feminisme atau lebih tepatnya tafsir feminisme itu menurut beliau kurang memberikan kritik yang fair. Kenapa? Karena tafsir feminisme itu hanya mengkritik tafsir-tafsir klasik. Dia jarang mengkritik tafsir-tafsir kontemporer yang katakanlah sekuler. Jadi apa contohnya? Jadi contoh tafsir kontemporer yang sekuler, misal yang mengatakan bahwa
Al-Quran itu tidak sesuai, atau Al-Quran itu memberi kesan bahwa perempuan di bawah laki-laki, atau Al-Quran tidak memberikan hak yang sepadan antara laki-laki dan perempuan. Jarang ada feminisme atau tafsir feminisme yang mencoba memahami atau mengkritik hal itu. Jadi seakan-akan mereka mengiyakan bahwa oh, Al-Quran itu memang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dan sebagainya misalnya. Jadi tidak ada kritik langsung yang ditujukan kepada mereka. Mungkin ada ya sebagian di awal pembahasan bahwa Al-Quran itu menyetarakan laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada yang langsung menjurus kepada salah satu penafsiran kontemporer sekuler misal yang mengatakan hal seperti itu yang dikritik Asin Wijaya. Jadi karena tafsir feminin itu yang mungkin ya karena itu adalah ilmu sosial atau ilmu yang emansipatoris, karena emansipatoris itu kan yang kemudian tidak disenangi oleh orang-orang ilmu sosial positivistik, bahwa kalau kita memberikan satu nilai dalam ilmu sosial kita atau dalam ilmu yang kita kaji, itu akan memberikan kesan subjektif. Itu sudah tidak objektif lagi. Nah, tuh salah satunya. Kedua, mungkin Kiai Husein itu juga salah satu tokoh di KUPI ya. Kiai Husein kan salah satu tokoh KUPI juga. Atau tidak? Iya. Nah, saya ingin mengklarifikasi menurut Ustadzah Alfi atau siapa saja yang banyak mengkaji tentang KUPI. Itu kemarin saya juga mengikuti satu kajian menarik. Itu mengatakan bahwa KUPI itu adalah satu kajiannya itu Amina Wadud sentris. Jadi mereka menggunakan paradigma Amina Wadud. Yang mungkin salah satunya adalah misal istilahnya tauhidik paradigm. Jadi tauhidik paradigm itu kan Amina Wadud kan mengkritik bahwa sebelumnya relasi antara perempuan kepada Tuhan itu harus melewati laki-laki. Jadi perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang harus manut kepada laki-laki atau suaminya. Baru ketika dia sudah manut pada suaminya, dia bisa dikatakan solihah. Sehingga ketika dia sudah solihah, maka dia akan sampai kepada Tuhan. Nah, itu Aminah Wadud mengkritik hal itu, kemudian di breakdown menjadi bahwa tidak garis lurus seperti ini, tapi garis segitiga. Jadi Tuhan turun ke kanan laki-laki, turun ke kiri perempuan. Jadi baik perempuan atau laki-laki memiliki akses yang sama. Itu mungkin, kalau itu mungkin ya saya juga sebetulnya setuju juga. Tapi apakah benar bahwa KUPI itu adalah Amina Wadud sentris? Nah, mungkin bisa di apa istilahnya ditanggapi ya. Nah, itu saja gitu. Terima kasih Bu Nyai. Iya Gus, jujur ya Gus, saya kalau ke KUPI nggak begitu ini apa namanya, nggak begitu mengikuti kalau ke KUPI ya. Tapi kalau memang kayak personalnya ke Yai Husein, kemudian di KUPI itu ada salah satunya Bu Nyai Nur Rofiah gitu nggak? Itu sedikit mengikuti. Tapi kalau untuk KUPI saya nggak tahu. Termasuk ketika kemarin KUPI ada apa namanya, apa ya acara apa yang kemarin itu? Kayaknya tahun 2023 ya. Itu juga nggak daftar atau saya nggak daftar kayaknya. Ya Gus Am ini daftar tapi nggak tahu lanjut atau enggak. Itu. Jadi saya nggak bisa memberikan banyak komen karena saya bukan bagian di dalamnya gitu. Nanti malah bukan yang pertama bukan bagian di dalamnya, yang kedua juga belum pernah sama sekali melakukan kajian tentang KUPI gitu. Jadi aku ngasih komentar nanti malah salah kaprah gitu kan. Nah, teman-teman yang lain yang mungkin bersinggungan ya banyak bersinggungan dengan KUPI itu bisa memberikan komentar.
Monggo. Sami iki paling. Ulama Kemarin. perempuan beliau. Nah, perempuan enggak sih. Yes, mungkin membantu ya. Apakah paradigmanya seperti Aminah Wadud? Jujur, kalau membaca bukunya Kang Fakih yang metodologi fatwaku itu malah nggak disinggung sama sekali itu Aminah Wadud di dalamnya gitu. Beliau itu malah di situ ada namanya memang pondasi awal dari kopi itu tauhid ya. Yang mana tauhid itu kan berlandaskan pada nilai visi rahmatan lil alamin. Intinya kan rahmatan lil alamin itu. Bukan berarti tauhid itu sebagaimana pokok gagasannya Aminah Wadud. Wong Aminah Wadud gagasannya juga mengambil dari Fazlur Rahman ya kan gitu. Tetapi yang menariknya itu bahwa memang kopi itu memiliki paradigma-paradigma yang mencampur antara konsep makosid yang mana nanti nilainya kepada masalah dan juga apa ya istilahnya itu paradigma-paradigma yang sifatnya itu akhlakiyah gitu. Jadi kalau kita membaca bukunya Kupi itu kan ada tuh di halaman berapa tuh? Saya lupa itu. Halaman 200-an lah. Itu kan ya ada namanya nanti nilai ketauhidan, lalu kemudian nilai kerahmatan, lalu kemudian ada yang namanya nilai apa? Nilai kemaslahatan. Yang mana nilai kemaslahatan itu nanti di apa ya istilahnya? Istilahnya Kupi itu komplementasikan. Nah, saya kurang paham itu bahasa komplementasikan itu seperti apa. Nanti komplementasinya ya kepada kesetaraan, keadilan, kesalingan. Jadi kalau dianggap itu sebagai paradigma yang terlalu Aminah Wadud, menurut saya ya tidak ya. Karena beliau itu di dalam bukunya itu juga bahkan mengandung makosid yang cenderung kepada makosidnya Ibnu Asyur gitu. Saya juga belum menemui itu pemikiran Aminah Wadud dalam metodologi fatwa Kufi itu. Jadi itu memang kayak campur aduk aja sih. Hasil pemikiran-pemikiran para ulama dan kesepakatannya di Kufi itu akhirnya menjadi suatu paradigma yang utuh gitu. Tapi kalau ada mungkin keterpengaruhan ya ada, kalau pengaruh-pengaruh ya ada lah. Tetapi bukan menjadi satu pokok bangunan atau landasan landasan yang utuh gitu. Kalau itu mungkin dari saya sih. Itu. Oke, terima kasih. Gimana Gus Abror? Soalnya Gus Abror mulai neliti mungkin. Enggak, itu beliau ngetes kita sebagai sebagai anggota-anggota. Memang ulama perempuan ini tidak diragukan lagi ya beliau. Kan ada katanya ulama perempuan, ada perempuan ulama kan gitu ya. Tapi yang tadi yang pertama belum ditanggapi. Yang Yang apa ini Gus? yang kritik Sampai enaknya tas- Gus Abror. tafsir, yang kritik tafsir feminisme itu mereka cenderung hanya mengkritik tafsir klasik Tafsir yang klasik. dianggap patriarki, tapi mereka jarang untuk mengkritik langsung tafsir feminis, tafsir sekuler itu yang mengatakan bahwa perempuan itu bahwa Al-Quran itu mendiskreditkan perempuan misalnya gitu. Oke. Mungkin kalau respon sedikit dari saya ya, apa ya? Salah satu mulai munculnya gerakan-gerakan feminisme itu kan juga dari Barat gitu kan. Meskipun juga tidak dipungkiri di Islam pun ada, tapi mungkin tidak berbentuk gerakan yang jelas gitu. Dan kalau kita lihat memang banyak kajian-kajian feminisme itu yang mengkritik tafsir-tafsir klasik, tapi mungkin itu tadi memang untuk mengkritik bahasanya mungkin tafsir sekulernya bukan ke kajian teksnya ya, tapi memang apa lebih ke gerakan-gerakan yang ada di sana gitu loh. Lebih ke gerakan-gerakannya yang dilakukan, tapi untuk dari sisi apa gagasan, keilmuan, tulisan dan lain-lain itu tidak banyak disorot gitu. Tapi mungkin beberapa juga menyorot, jadi saya nggak bisa menyebutkan. Kak, bisa ada contoh nggak
apa ya, golongan-golongan feminisme yang melakukan kajian-kajian kritik terhadap kajian-kajian sekuler gitu. Karena apa ya, kajian sekuler itu juga nggak banyak sekali yang maksudnya apa ya, kalau gini kan, kalau saya lebih banyak itu mengkaji dari dekat dengan undang-undang gitu. Kalau misalnya dari sisi hukum perdata aja deh, hukum perdata yang ada di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang perkawinan, kita kan dulu menggunakan hukum KUH Perdata Belanda gitu kan, yang mana KUH Perdatanya itu adalah warisan Belanda, dan Belanda itu adalah warisan dari Prancis gitu. Dan banyak sekali bunyi pasal-pasalnya itu yang nggak mengandung kesetaraan gitu. Kayak misalnya ketika cerai, perempuan itu harus mendapatkan izin dari suaminya untuk bisa mengajukan cerai ke pengadilan gitu. Kemudian dilakukan dibentuk undang-undang perkawinan yang itu mensetarakan laki-laki ataupun perempuan. Jadi dari produk undang-undang aja sebenarnya sudah tahu loh, sudah bisa kita ketahui tidak semua produknya negeri-negeri barat yang kita junjung sangat menyetarakan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu juga seperti itu, dahulunya nggak seperti itu. Itu sih kalau dari saya ya. Bagaimana, Gus Abdul? Sudah cukup, memang tidak diragukan ke perempuan ulamaannya beliau ini. Mesti lah. Karena mungkin ini juga, Gus. Kalau di Indonesia ya, kenapa sih kok lebih banyak melakukan kajian kritik terhadap karya-karya tafsir klasik? Karena mungkin ini loh, referensi yang kita dapatkan itu lebih mudah kita kaji, dan dari sisi bahasa itu lebih mudah dipahami gitu loh. Paham nggak? Kalau mungkin tafsir klasik itu bahasa Arab itu kan sudah dekat dengan kita ya. Tapi kalau misal kayaknya yang sekuler dan lain-lain itu kan nggak semuanya berbahasa Inggris gitu. Ada yang berbahasa Jerman dan lain-lain, dan itu dan tidak semuanya sudah diterjemahkan, akhirnya itu menjadi kesulitan tersendiri dan tidak begitu dijamah, tidak begitu dilakukan kritik terhadap mereka gitu. Itu menurutku ya yang salah satu kelemahan, kenapa sih kok nggak sampai terjamah sampai sana gitu. Itu Gus Ami mau ngomong kayak Ya, loh, ada pertanyaan dulu di kolom. Baik, oke. gimana Gus Abdul, sudah cukup? Cukup. Terima kasih, Mbak Rara. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena tadi sudah 3, terus ini yang keempat. Pertanyaan terakhir itu dari Ara. Bagaimana solusi dari hak menolak kehamilan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pasangan? Sedangkan ada beberapa pendapat bahwa seks itu merupakan kebutuhan dari pasangan. Nah, jika tidak disalurkan, khawatirnya nanti pasangan menganggap bahwa sudah tidak dicintai lagi atau malah nanti cari yang lain agar kebutuhannya bisa tersalurkan. Nah, bagaimana pendapatnya, Ustazah? Oke, alhamdulillah. Untuk saya dapat pertanyaan gini udah nikah. Kalau nggak nikah ini masih di awang-awang soalnya. Ya Allah. Gus, Jadi Gus, nikah Gus. Sudah sah ini jadi jawabannya. mungkin ini berangkat dari sedikit pengalaman ya. Jadi gini, kalau dalam hubungan pernikahan itu yang salah satu hal yang urgent itu kan tentang komunikasi. Itu yang pertama. Yang jelas komunikasi bagaimana jenengan dengan suami gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas tentang hak menolak kehamilan, perempuan menolak tentang kehamilan nih gitu kan. Entah menolak, mungkin lebih bahasanya menunda ya kalau dalam hal ini, itu bukan berarti laki-laki dan perempuan itu tidak melakukan hubungan seksual gitu. Jadi tenang aja. Menolak kehamilan itu juga bisa dilakukan dengan tetap melakukan hubungan seksual. Nah, hubungan caranya itu yang seperti apa? Itu kan yang setiap orang punya pilihan gitu. Entah itu
Kalau yang pilihan-pilihan yang kita bisa ambil ya tentang pemakaian apa namanya alat kontrasepsi gitu, entah yang pakai itu istrinya ataupun yang pakai suaminya gitu. Mau pakai alat kontrasepsi yang alami ataupun yang nggak alami itu juga menjadi pilihan dari masing-masing pasangan. Gitu. Jadi tenang aja, Mbak Ara. Pokoknya satu deh, cari suami yang apa yang sensitif gender kalau bahasanya Gus Abrar sama Gus Ami. Oke, Itu. gimana Mbak Ara? Jadi ya dikit ya. Eh, sampai akhirnya ada mungkin orang yang sampai melakukan seks dengan orang lain ya, yang selain pasangannya itu sudah di tingkat wah jauh sekali gitu loh, jauh sekali. Jadi kalau tentang pendapat aku pengen perempuannya aku pengen nggak hamil dulu, soalnya aku pengen eh, sekolah, aku durung siap. Nah itu tenang aja, itu kuncinya ada di obrolan dengan suaminya. Gitu, Mbak Ara, Mbak Rara dan Mbak Ara. Oke, sudah cukup nggih Mbak Ara ya? Oke. Baik, karena udah pukul 9:30 nggih, saya cukupkan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Alfi Syahriana yang sudah berbagi ilmu kepada teman-teman juga. Maaf, ini ada satu ya yang mau nanya. Bagaimana Ustazah ini satu kita Iya, baik, dijawab aja Mbak Rara nggak apa-apa. oke, nggak apa ya, masih ada, Di oke, akhir malah nggak pengen selesai. masih ada 4 menit ini paling terakhir ya teman-teman ya. Nanti kalau memang ada yang tanyakan silakan di grup boleh, silakan bertanya, nanti tag aja Ustazah Alfi. Baik, Kalian konseling. ya. Baik, ini dari Santi, dari Kak Santi. Bagaimana hak-hak menolak kehamilan agar tidak suaminya salah paham itu akan menyebabkan tidak harmonis antar pasangan. Solusinya supaya tidak menimbulkan tidak harmonis. Menolak kehamilan, terkait tentang menolak kehamilan Ustazah. Biar tidak salah paham antara suami. Jadi penanyanya perempuan semuanya ya. Karena memang bagi beberapa orang ini tuh hal yang sensitif gitu loh Mbak Rara. Ngomong, iya memang kalau mungkin bagi kita-kita yang terbiasa apa namanya nggak menolak, aku gagal fokus sama chatnya aku sabar. Mungkin bagi kita-kita yang dekat ya, yang dekat dengan diskusi-diskusi kayak gini itu gampang gitu loh. Tapi untuk beberapa orang, terutama yang di keluarga yang masih patriarki itu susah gitu. Itu susah. Kita yang nggak mengalami mungkin kayak masa sih gitu. Tapi ada yang seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya solusinya itu bahkan jauh sebelum kita menikah ya. Pastikan punya pasangan yang kamu itu bisa menyampaikan keinginanmu dengan enak gitu. Kamu itu bisa apa ya, bisa melanjutkan mimpi-mimpimu dengan bergandengan sama dia gitu. Jadi kalau memang misal mau nikah terus sudah ini si perempuan ya sudah ada bayangan nggak pengen punya anak dulu, pengen menunda dulu dan lain-lain, coba obrolin dulu sama laki-laki itu sebelum nikah gitu. Nah, wis sebelum menikah aja dia sudah ada hawa-hawa patriarki, ya sudah gitu. Kalau kamu lanjut itu konsekuensimu, kalau kamu nggak lanjut ya itu juga konsekuensimu gitu. Jadi memang lagi-lagi pola komunikasi kalau sudah ngomongin masalah keluarga itu terkadang teori itu sudah eh, apa namanya sudah campur aduk gitu loh dengan prakteknya nggak semudah itu gitu. Tapi intinya tetap di pola komunikasi, bagaimana membangun komunikasi yang baik, terutama dengan calon pasangan gitu. Jangan ketika sudah jadi pasangan itu repot. Jadi kenali dulu bagaimana dia, baru nanti karena gini, ketika sebelum menikah sudah ngobrolin itu, kemudian ketika menikah beda, itu bisa menjadi suatu hal yang kamu mintain pertanggungjawabannya gitu. Itu sih kalau dari saya ya pengalaman pengalaman yang masih baru.
Gitu. Tadi sama Mbak Santi ya. Mbak Iya, Santi. Mbak Santi. Gimana Mbak Santi? Tenang. Terus untuk mencegah tidak harmonis itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Tenang aja kok Mbak, kalau sudah menikah itu nggak semenakutkan yang ada di bayangan Gus Ami. Nggak semenakutkan itu. Oh, ini ada tanggapannya. Ada tanggapannya Ustazah ini. Iya, setuju Ustazah. Soalnya sering juga dengar dari cerita ibu-ibu tentang persoalan itu. Memang sudah ada solusi pakai alat kontrasepsi, tapi malah pasangannya masih kurang-kurang terus katanya. Jadi si ibunya bingung sendiri. Iya, iya, iya. Di sini yang pendengarnya belum nggak tahu apa-apa, jadi cuma melongo nggak sabar gila. Ayo nikah. Ya, ini Mbak siapa Mbak Ara udah menikah apa belum? Nanti kalau udah menikah mungkin sebelum menikah bisa bisa didiskusikan dulu seperti apa tadi saran dari Ustazah Alfi ya terkait tentang bagaimana nanti Iya, anaknya seperti apa seperti itu. Mbak Rara ke ini ke unmute. Oh iya, Oke. Oh ini sudah ya, gimana? sedikit sedikit apa nambahi. Jadi memang kalau kita ngomongin alat kontrasepsi itu terutama di keluarga besar itu terkadang masih menjadi hal yang tabu gitu ya. Jadi pokoknya kalau mau nikah itu pastikan dulu kamu sama pasangan. Like kamu sama pasanganmu sudah oke, kamu yang kedua baru dengan keluarganya. Jadi dalam arti gini, misal ada si A sama si B mau nikah, kemudian berencana menunda, kemudian menundanya pakai alat kontrasepsi. Nah itu pastikan dulu kamu dan pasanganmu deal gitu. Terkait dengan kamu, dengan mertuamu, kamu dengan orang tuamu itu hal lain yang bisa kamu apa ya bisa kamu omongkan dengan suami gitu. Jadi kadang cukup kamu dan suami yang tahu, mertuamu ataupun keluargamu nggak perlu tahu aku pakai kontrasepsi atau apa. Pokoknya kok turun hamil kandungannya aja, misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak usah kalau sudah tahu ini keluarga terlalu misal baru apa nikah jangan pakai alat kontrasepsi nanti ini gitu. Kalau kita sudah tahu ada indikasi seperti itu ya sudah nggak usah kita nggak usah terlalu memperlihatkan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu sih untuk mengamankan diri kita dan pasangan itu ya teman-teman. Bagaimana? Sudah cukup ya teman-teman ya? Saya cukupkan karena sudah setengah 10 lebih 2 menit ya. Saya cukupkan. Terima kasih kepada Ustazah Alfi yang sudah sharing-sharing ilmu dan juga berbagi pengalaman ya. Jadi saya simpulkan sedikit terkait tentang pemikiran Yai Hussein Muhammad. Di sini memang uh, lebih banyak ke bagaimana pengimplementasiannya teman-teman ya. Karena kalau dari teorinya sendiri di sini masih sangat belum spesifik seperti itu. Seperti perempuan berhak menolak kehamilan itu yang seperti apa, terus kemudian kategorinya bagaimana seperti itu. Jadi mungkin bisa diimplementasikan lewat bagaimana contoh seperti mungkin dengan menunda kehamilan seperti KB. Kalau dalam pemerintah juga ada KB, ada apa. Nah, itu mungkin salah satu cara bahwa itu adalah hak perempuan gitu. Jadi perempuan itu berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Oh, saya pengen hamil nanti menunda dulu 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi. Nah, itu merupakan hak dari perempuan. Mungkin seperti itu ya dari implementasinya dari pemikiran Yai Hussein Muhammad. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Ustazah Alfi ada quotes terakhir buat teman-teman kita semua. Nggak ada coachnya selalu ikuti kegiatannya Mas Nawi. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon maaf untuk teman-teman dimohon jangan live dulu karena akan ada sesi foto ya. Ustadz Abro sudah foto apa belum tadi? Atau kita foto Banyak kayaknya. untuk terakhir ya?
Wis foto dhewe wong iku. yang akan dipimpin oleh Ustadz Abrar. Gimana teman-teman boleh buka videonya biar kita bisa lihat satu sama lain. Baik. Monggo, monggo. Fotoku blur, gak cantik. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Mateng Iya. teman-teman semuanya. Terima kasih Ustazah Alfi. Nih, matur suwun. Sangat menginspirasi. Saya tutup ya. Niku. Nggih, nggih. Waalaikumsalam.